Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wan nafa' wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman jamaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah salat duhur berjamaah di masjid. Kita berada di bulan Sya'ban. Kita berdoa senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi usia kami, umur kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan berikan kami kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Ikhwatal iman jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait fikih puasa, di mana sebentar lagi insyaallah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, di mana pada bulan ini ada kewajiban berpuasa bagi orang-orang yang beriman. Dasar hukumnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian as-siyam, yaitu puasa di bulan Ramadan, sebagaimana pernah juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, yang mana tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwatal iman, tujuan syariat puasa itu bukan agar kita menjadi lapar, bukan menjadikan kita ini kehausan, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kita nikmati. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, silahkan dinikmati, dimakan, diminum. Kulu washrabu wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan, semuanya. Hanya saja ikhwatal iman, terkadang orang terlalu asyik dengan makanan minuman, di mana nikmatnya hidup itu memang antara nikmatnya farji atau nikmatnya perut. Sehingga ketika orang terlalu diasyikkan dengan kenikmatan itu, maka dijulukilah dia sebagai Abdul Butun, hambanya perut.
Akhirnya sama dengan orientasi hidupnya sapi, ya, di mana sapi itu hidupnya hanya untuk makan, lalu nanti dia akan dinikmati alias dimakan. Sehingga kalau ada peternak sapinya males makan, itu justru sedih dan gusar, ya. Beda kalau dulu kita di pesantren itu, ya, kenapa selalu diingatkan oleh kiai itu bahwasannya para santri kalian di sini makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan, ya. Kalau hidup untuk makan sama dengan sapi, katanya. Ikhwatal iman, agar kita ini tidak melenceng dari tujuan hidup kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, di mana Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah, dan makan dan minum itu sebagian dari cara kita agar bisa beribadah kepada Allah. Maka salah satu hikmahnya ada syariat kewajiban berpuasa. Harapannya ketika orang berpuasa, maka dia sedang beribadah selama siang penuh, lalu dia berusaha terus mendekatkan diri kepada Allah dan ingat bahwasannya saya sedang beribadah kepada Allah, meninggalkan apa-apa yang dihalalkan biasanya di waktu siang. Maka ketika kita ini menghadirkan sisi dari ubudiyah kita kepada Allah, harapannya kita menjadi tahu dan sadar, ya Allah, kalau dalam perintah-Mu ada yang dilarang, ada yang diharamkan, ada yang harus dilaksanakan, maka bagian dari ketundukan kita dalam puasa itu, di waktu siang yang biasanya kita bisa makan kapan saja, bisa minum kapan saja, di sini kita sedang mentarbiyah nafsu kita, mengingat bahwasannya tujuan hidup kita bukanlah dalam urusan kenikmatan makan minum itu saja, tetapi tujuan hidup kita diciptakan adalah beribadah, dan untuk menguatkan ibadah itu kita memiliki kesempatan untuk makan dan minum. Ikhwatal iman jemaah sekalian, kalau melihat kepada redaksi ayat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ternyata pada kaum-kaum sebelum kita sudah ada kewajiban puasa. Misalkan ada syariat puasa yang disyariatkan kepada Nabi Daud. Bahkan di zamannya Nabi Musa itu pun mereka memiliki syariat puasa. Bahkan agama-agama selain kita pun mereka itu memiliki kewajiban berpuasa. Namun kita fokus pada agama kita dan juga para nabi sebelum kita, termasuk puasanya Sayyidina Maryam, di mana dia tidak berbicara, dia tidak makan, tidak minum, khususnya ketika dalam hal yang dikisahkan dalam Quran surat Maryam, fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Jadi kita ini berbedanya adalah berpuasa zaman kita ini masih bisa berbicara. Boleh kita ini jandonan niku boleh. Pokoknya jangan rasan-rasan. Nanti menjadikan pahala puasanya habis di tengah jalan. Ikhwatal iman jemaah sekalian, definisi dari puasa itu secara bahasa etimologinya adalah al-imsak. Al-imsak adalah menahan. Pokoknya kalau orang ini menahan hawa nafsunya, menahan diri dari apapun, itu sebenarnya dikatakan sedang berpuasa. Namun secara syar'an terminologi dari puasa itu adalah al-imsaku an jami'il muftirat, yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari semenjak terbitnya fajar
hingga terbenamnya matahari biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus ya. Jadi niatnya harus lillahi ta'ala. Kalau sudah niatnya tidak lillahi ta'ala, walaupun berpuasa 3 hari berturut-turut dan tidak mongkel sekalipun, biasanya sudah melanggar. Walaupun lafadznya itu lillahi ta'ala, tapi kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, maka juga akan dikatakan puasa yang melanggar. Contohnya nama Pak? Misalkan panjenengan ketemu temannya sampai lemes-lemes 3 hari itu ndak mongkel. Pas ditanya, sampean poso apa? Kok 3 hari gak mongkel nih loh? Bahkan ada tambahan ritualnya, tidak boleh kena matahari selama 2 hari dan berendam di sungai Gangga atau di sungai mana gitu, berantas selama semalam. Ini poso apa sampean niku? Ya wis poso lillahi ta'ala, biar saya itu jadi orang yang kebal, punya ajian semar mesem, dimesemin sapa ae niku, bojone wong pun dimesemin langsung katut. Niku walaupun lillahi ta'ala niatnya, pasti tersesat itu Pak. Kenapa? Karena secara syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk berpuasa selama 3 hari 2 hari, alias wisol itu tidak boleh, harus mongkel, harus ada buka puasanya, tidak boleh terus-terusan 2 hari 3 hari. Akhirnya kalau dia merasa oh sehari aja puasa ini pahalanya besar, apalagi 2 hari langsung 3 hari, semakin rekoso semakin besar pahalanya. Itu hanya logika berpikir yang salah ya. Karena syariat ini tidak boleh hanya berdalilkan dengan logika berpikir, harus juga berdasarkan ilmu dan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali kepada dasar tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu niatnya agar kita bertakwa. Jadi kalau ada orang berpuasa agar dia kebal, dapat ilmu, bisa lempit bumi gitu, kan. Pulang mudik biar enggak pakai bayar Pak, langsung ngamalkan puasanya itu, pulang 5 langkah nyampe rumah, nyampe sana Jawa Barat, Jawa Tengah gitu. Itu tidak masuk dalam dasar dari perintah puasa itu. Ikhwatul iman jemaah sekalian, puasa ini disyariatkan mulai tahun kedua dari setelah hijrahnya Nabi dan bertepatan di bulan Sya'ban, sebagaimana kita berada sekarang ini di bulan Sya'ban. Dan Nabi SAW beliau ini berpuasa selama 9 kali Ramadan ya, karena setelah hijrah itu baru disyariatkan. Yang mana 9 itu rata-rata mayoritasnya adalah berpuasa selama 29 hari. Hanya sekali saja yang berpuasa kamilan, yaitu 30 hari. Jadi kan kita ini berpuasa bergantung nanti ru'yatul hilal ya. Dan kita ikhwatal iman, pada puasa-puasa kita alhamdulillah telah banyak dimudahkan oleh para ulama kita, khususnya yang mereka tergabung dalam majelis ulama di Indonesia ini, apalagi disupport langsung oleh pemerintah untuk menentukan awal dan akhir dari bulan puasa Ramadan. Jadi kita tidak soro-soro melihat hilal sendiri, kemudian neropong sendiri ya, atau pergi ke tengah laut, ke pesisir pantai. Cukup kita menyimak via televisi, nanti ada pengumuman, langsung siap kita berpuasa. Hanya saja disiapkan dari sekarang agar kita punya persiapan dan motivasi puasa yang kuat. Maka mari kita terus gaungkan, baik itu secara ilmu, secara dalil, secara hikmah dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali
keutamaan orang-orang yang mau melaksanakan puasa. Jadi Pak, kalau puasa ini mungkin bagi orang itu remeh, tapi ada sebagian yang lain itu biar bisa dia nggak makan, bisa dia nggak minum, tapi kalau ninggalkan hisapnya itu yang berat katanya. Kalau nggak makan nggak minum kuat ya, tapi kalau meninggalkan yang satu ini katanya, padahal itu juga membatalkan puasa itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-shaimina was-shaimat wal-hafizina furujahum wal-hafizat wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang yang mau berpuasa, baik laki-laki atau perempuan, dan dia akan diberikan pahala yang sangat besar karena dia ini sudah mau bersabar meninggalkan yang biasanya dia dibolehkan di waktu siang, dan itu niatnya hanya karena Allah, maka Allah akan memberikan pahalanya orang yang sabar, di mana beliau juga berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yaitu Allah akan memberikan balasan bagi orang yang mampu bersabar karenanya dengan tanpa hitung-hitungan, pahalanya luar biasa banyak. Kemudian ikhwatal iman, dikatakan juga dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Malik dalam Muwatta, begitu juga dalam diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Shaum, bahwasannya kullu hasanatin bi asyri amsalihha, setiap kebaikan itu biasanya dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat, illa syiyam, kecuali pahala puasa. Kata Allah, fahuwa li wa ana ajzi bihi, hanya Allah yang tahu berapa nanti balasan orang-orang yang berpuasa hanya karena Allah itu. Bisa jadi lebih dari 700 lipat gitu. Karena terjadi Pak, seorang sama-sama berpuasa, tapi yang satu berpuasa dengan hakikat puasa yang sesungguhnya, tidak melihat pada yang haram, tidak mengeluarkan kata-kata yang haram, tidak mendengarkan sesuatu yang haram. Ada satunya juga berpuasa, cuman masih rasan-rasan jalan terus, kemudian sambil ngopi juga sambil caci maki, atau masih juga lancar maksiat, sesuatu yang haramnya masih terus dilihat, atau hubungan-hubungan yang haram masih tetap dilaksanakan padahal dia sedang berpuasa. Jadi kualitas berpuasa itu hanya Allah yang tahu dari setiap hamba-hambanya. Semoga kita nanti menjadi orang-orang yang berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa dan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam suatu hadis di mana diriwayatkan dari Nasa'i, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa orang yang berpuasa sehari saja di jalan Allah, ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati amin, dia akan dijauhkan oleh Allah dari neraka jahanam itu sejauh perjalanan kalau ditempuh 100 tahun. Jadi umur saja kita ini enggak sampai 70 tahun, perjalanan ditempuh 100 tahun, berarti kita dengan berpuasa sehari itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, itu sudah menjauhkan kita dari neraka jahanam. Dan juga dalam hadis lain dikatakan, lis-shaimi farhatan, bagi seorang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Yang pertama, idza aftara fariha, ketika dia berbuka puasa maka dia sudah menahan haus, lapar, dahaga. Ketika dia berbuka maka bahagia. Dan itulah sesungguhnya nikmatnya makan ketika orang itu lapar. Akhirnya kalau buka puasa ndak pandang bulu Pak menunya itu, apapun masuk dan rasanya nikmat, apalagi gratis ya di masjid-masjid niku tambah nikmat ya.
Bahkan mahasiswa saya itu kalau lagi puasa bagaimana? Apakah sudah mendapatkan tempat berbuka yang paling recommended? Ngacung-ngacung mana? Saya Pak di masjid ini Pak ayam panggang katanya. Mantap mantap. Dia tuh tahu Pak masjid mana yang kualitas premium sama yang ya kualitas ecek-ecek begitu. Ini bahagia dia. Justru kalau puasa itu jangan ruwet mikir makan gitu. Makanya heran kalau ada orang gara-gara pekerjaan tidak puasa gitu. Bahkan ada sebaliknya, seorang penjual sate, dia itu ketika ditanya pelanggannya, nanti bulan Ramadan jualan di mana? Ya libur. Loh, kok gitu? Ya wis gunane apa? 11 bulan wis kerja, wis nabung gawe sak wulan niku wis gak kerja. Mantep betul itu, Pak. Orang yang seperti itu yang keren banget itu loh. Gara-gara dia itu memang mengambil kesempatan yang sangat luar biasa di Ramadan, bahkan sampai kerjanya libur, tapi dia sudah nabung di 11 bulan berikutnya. Kalaupun tidak ada tabungan, ya itu tadi cari takjil yang gratis nih, pun tidak mikir kerja nih, nggak pakai nguli katanya, pokoknya urip Pak. Yang kedua, wa idza laqiyallah fariha bisaumih. Kalau nanti sudah bertemu dengan Allah, maka dia akan bahagia dengan pahala puasa yang diberikan itu. Ikhwatal iman itu fadilah. Kalau kita tahu tentang keutamaan puasa baik dari hukum Al-Qur'an dan hadis, maka harapannya itu kita tidak mudah mongkel, Pak. Apalagi salah ilmu mongkelnya niku. Memang benar boleh mongkel bagi musafir. Tapi ada kasus mau mudik ke Probolinggo, sebelum berangkat sudah makan duluan di rumah. Ditegur sama istrinya, "Loh Mas, sampean kok wis mangan loh? Loh kan musafir. Loh ya berangkat dulu, jangan makan dulu baru berangkat. Silakan berangkat dulu, nggih. Kok perjalanan niku dehidrasi panjenengan karena mobilnya ndak ada AC-nya, ndak ada power steering, maklum mobil jelek. Nyampe ke Surabaya sudah wis ngoyo iki nek gak ngombe niku pun teler niki, silahkan ya. Lah kalau ke Jakarta misalkan panjenengan diantar Bluebird atau kalau kurang bagus pakai Silverbird lah, nyampe di sana pakai Garuda terbaik kelas bisnis, keringetan saja ndak, turun langsung dijemput Alphard. Kalau ndak ada Alphard ya Al-Fatihah ndak apa-apa dah. Nyampe rumah lo ndak keringetan belas. Walaupun panjenengan ndak mongkel pun ndak apa-apa. Karena perbedaan pendapat para ulama, kenapa kok musafir itu boleh mongkel? Karena ada masyaqqah, ada rasa berat, dan Islam itu tidak mau memberatkan umatnya, Pak. Jadi jangan sampai salah paham niku. Belum musafir sudah mongkel gitu. Atau sakit dikit, sakit gigi aja mongkel. Justru kalau sakit gigi jangan mongkel ya. Ketika sakit gigi kan males makan, kesempatan untuk berpuasa lebih besar nih kok. Wah enak aku poso ngene iki wis loro untu males mangan aku. Ya, begitu, Pak. Hukumnya puasa berarti apa, Pak? Hukumnya niki yang namanya hukum itu, Pak, bisa dikaitkan dengan 4. Kalau namanya hukum taklifi. Ya, jadi kalau belajar di usul fikih itu ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Kalau hukum taklifi diberikan kepada mukallaf. Mukallaf niku balighun aqilun, orang yang sudah balik, orang yang sudah berakal. Ikhwatal iman jamaah sekalian, ada hukum puasa itu hukum wajib ya. Jadi macam puasa lah kita bahas itu dulu. Kalau hukum taklifinya nanti bagi mereka yang belum balik hukumnya apa berpuasa, berarti kan enggak wajib. Bagi yang sudah tua renta, jadi tidak ada istilahnya orang itu mati gara-gara puasa, tidak ada ya. Soro iki poso sak wulan kok mati gara-gara puasa. Kalau ada orang, Pak, kasusnya sampai meninggal gara-gara puasa, berarti dia tidak belajar fikih puasa. Sudah mbahnya udah bilang, "Cuk, aku wis gak poso, Cuk ya. Wis aku bayar fidyah." Loh, Mbah, iki Ramadan, Mbah, pahalanya luar biasa, Mbah. Sampean ndak mau dah husnul khotimah. Akhirnya dipaksa puasa sampai cucu niku meninggal, ndak husnul khotimah niku. Soalnya paksaan nggih. Pamangan, Cuk, wis gak atik poso kok Ramadan, atik mangan-mangan tok.
Akhirnya meninggal dunia gara-gara niku sing dosa niku cucune mau. Soalnya ndak ngaji fikih puasa, nggih. Puasa itu Pak kalau dari sisi macamnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib niku puasa Ramadan. Besok nih kita akan puasa Ramadan bulan depan niku, insyaallah. Wajib, tapi nanti wajibnya untuk siapa? Nggih ada mukallaf tadi. Yang mana memang dia diberikan kekuatan. Kalau yang sakit ya ndak bisa puasa, sakit-sakitan pun ya. Ini Pak kalau saya ndak pakai minum obat 3 jam setiap 3 jam itu mati kata dokter itu Pak katanya. Ya monggo jangan puasa, jangan dipaksakan. Puasa kodok niku misalkan tahun kemarin kita belum puasa harus kodok, wajib niku tetap dikodok. Okay. Atau juga ada puasa kafarat namanya. Puasa kafarat itu karena adanya dihar, ada karena membunuh, ada juga karena bersetubuh di siang Ramadan. Itu nanti ada kewajiban berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Itu wajib. Ada juga puasa pada haji dan umroh sebagai pengganti fidyah, itu wajib. Ada juga puasa dalam ritual sholat istisqa jika diperintahkan oleh pemerintah atau ulil amr. Ada juga puasa nazar. Puasa nazar misalkan panjenengan aku pokoknya nek lulus ujian akhir niki tak poso ya Allah demi Allah, misalkan puasa berapa hari gitu. Berarti itu wajib panjenengan puasa, okay. Ada juga yang puasa itu hukumnya macamnya puasa sunnah. Puasa Arafah. Ketika orang-orang wukuf di Arafah haji, kita puasa. Puasa Tasu'a, Asyura, yaitu tanggal 9 Tasu'a, 10 Asyura di bulan Muharram. Ada juga sehari setelah Asyura. Atau nanti setelah Ramadan panjenengan puasa di bulan Syawal, di mana dikatakan dalam satu hadis itu man shoma Ramadan, barang siapa orang yang puasa Ramadan thumma atba'ahu sittam min Syawal, kemudian dia puasa bulan Syawal 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shamat dahra kulluh, maka seakan-akan dia itu berpuasa setahun penuh karena Allah kasih pahala setahun penuh. Bahkan di negara tertentu ya Pak, yang pengalaman saya dulu waktu kuliah di Yaman itu, di Tarim itu, kalau puasa Syawal itu kondisi masyarakatnya kayak puasa Ramadan. Jadi tutup semua, mirip lah, pada tutup semua. Saya pernah ndak puasa bulan Syawal, ndak ngikut puasa, sore Pak cari warung niku susah. Pas cari toko ketemu beli Indomie malah ditanya, ndak puasa ini? Gitu. Kaget mereka, padahal puasa sunnah nih. Tapi karena sudah masyarakatnya itu mirip kondisinya dengan puasa Ramadan, akhirnya kondisi pasar, kondisi toko itu 6 Syawal itu kayak bulan Ramadan. Itu sunnah Pak. Tapi ujiannya kalau di Indonesia ini berat justru. Karena unjung-unjung setelah bulan Ramadan itu rata-rata dikasih makan, apalagi di Madura, makan. Wah, itu rugi nek unjung-unjung gak mangan. Justru ini yang inti katanya gitu. Nah, kalau perlu habis makan di tempat masih ngambil lagi disai niku kacang niku. Ternyata gatel kabeh kacangnya akeh semute ngono ya. Niku sing repot nggih. Ini ujiannya, tapi boleh panjenengan puasanya itu dicicil atau setelah nanti bahaslah dalam bulan Syawal itu. Ada juga puasa di bulan-bulan haram sebagaimana bulan Rajab ya, itu Syahrul Hurum ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram dan Rajab. Ada juga nanti puasa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, itu juga puasa yang disunnahkan. Ada juga puasa Ayyamul Bid, yaitu setiap bulan Hijriyah 13, 14, 15, itu sama dengan puasa sebulan panjenengan. Jadi kalau orang yang fakih itu wis saya tak Ayyamul Bid ae, dak puasa meneh, wis padha sak wulan kok, santai awak dhewe. Ambil sing enteng-enteng tapi mentes gitu. Itu orang fakih itu begitu Pak. Ujiannya nih pun. Ada juga puasa Senin Kemis. Senin nanti Kemis tidak sepaket tidak apa-apa Pak. Misalkan saya puasanya Kemis saja Pak Ustaz. Loh kenapa? Nek Senin kerja lho, pegel. Pun nek Kemis niku libur. Oh, enggak apa-apa.
Atau pilih Kemis saja, tidak pakai Senin. Karena ada yang memahami nek puasa Senin harus Kemis, wis gak puasa mesisan. Enggak, itu ini pemahamannya salah. Ya. Jadi boleh puasa Kemis saja boleh, Senin boleh gitu ya. Tidak puasa, boleh Pak Ustadz. Ya boleh puasa sunnah nih ya. Puasa Daud yang paling luar biasa, sehari puasa, sehari tidak, sore puasa, sore tidak. Kemudian ada jamaah, Ustadz, kalau saya sudah puasa Daud, gimana saya ingin puasa Senin Kemis? Ya tidak usah Pak, karena panjenengan sudah ambil puasa sunnah yang terbaik, yaitu puasa tidak puasa lagi. Boleh Pak, puasa setahun penuh, boleh. Ya, tapi itu masuk nanti pada puasa kategori makruh. Kenapa? Jikalau puasa setahun penuh niku jenengan menyebabkan panjenengan itu males kerja, misalkan poso lemes tok bawaane cari bojone ngene, ya gak narik ta poso aku Dik, ya gak nang sahur ta poso ngene. Oh iki akhirnya gak digawe sahur, gak digawe buka, poso Mas sampai mati wis gitu. Niku makruh Pak, puasa setahun niku ya. Bagi orang yang dikhawatirkan menimbulkan kemudaratan atau ya hilangnya hak-hak yang disunnahkan, maka itu justru makruh. Ada lagi Pak puasa yang makruh niku. Panjenengan mengkhususkan di hari tertentu. Biasanya kan ada orang tua niku bilang, awakmu lahir hari apa jauh? Ya wis diposoni C barokah misalnya, atau biar sampean sakti misalnya. Padha mbek Kanjeng Nabi lho. Pas ditanya hari Senin karena aku dilahirkan di hari itu. Niku Nabi Pak, bukan awak dewi, bukan Nabi. Jangan disama-samakan. Akhirnya kalau panjenengan mengkhususkan di hari tertentu berpuasa justru makruh. Misalkan mengkhususkan hari Jumat, atau karena saya lahir di hari Sabtu maka saya khususkan hari Sabtu, atau karena saya lahir di hari Rabu maka khususkan hari Rabu ya, itu justru makruh. Karena memang Allah itu Maha tahu, takut nanti hambanya itu justru mengkultuskan hari itu, padahal di hari kelahirannya sendiri, bukan kasusnya beda sama Kanjeng Nabi gitu Bang. Dan yang keempat, puasa haram. Jadi ada puasa itu haram ya. Contoh, puasa seorang istri tanpa izin suami itu haram. Dan hamba sahaya tanpa izin sayyidnya. Niki puasa sunnah ya. Kalau puasa Ramadan jenengan ibu-ibu tidak usah izin, Mas aku tak puasa ya. Ndak, itu karena puasa yang wajib. Kalau puasa sunnah, misalkan si istri izin, ya harus izin sama suaminya. Bukan lebay Pak. Ada Pak orang itu kerja itu pulangnya itu hanya sebulan dalam setahun. Kayak orang layaran niku loh. Ada yang 2 minggu dalam setengah tahun. Lah niku wis mulene setahun niku sak wulan adik poso terus bojone niku. Padahal si suami ini aku mumpung mulai aku tak ngecas full tank ini. Baterai iki tak full no. Engko cek kempong meneh sih 11 bulan niku. Jadi nek dipotong poso niku ngersula bojone niku. Ape dijak niku waduh poso rek. Repot sampean punya istri yang terlalu soleh tapi tidak paham fikih puasa. Oke. Lalu puasa itu haram kalau puasa di Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik, karena itu hari raya. Hari raya itu identik dengan senang bahagia, ada makan-makannya. Makanya kalau setiap ada pesta itu ada makan-makannya. Hari raya itu bagian dari hari-hari bahagia, maka haram justru berpuasa. Jadi jangan terlampau soleh nih. Idul Fitri, Idul Adha, ayo nyate poso aku. Mantep nih. Niki dosa jenengan poso di Idul Adha niku. Atau puasa hari Syak. Hari Syak niku besok ini Ramadan atau belum? Kalau Syak itu ragu, tidak boleh Pak. Makanya kalau dalam beribadah itu tidak boleh ragu-ragu. Sampai jenengan kalau mau sholat, kok jenengan ragu, aku diwudu apa enggak ya? Maka usahakan dibatalkan saja. Pegang sesuatu yang bisa membatalkan wudunya jenengan, langsung wudu, langsung sholat. Soalnya kalau ragu-ragu ini digodai setan. Pas sampean wis takbir, awak mulu mau batal. Ragu akhirnya sholat tidak khusyuk. Sama Pak, Ramadan tidak boleh ragu-ragu kita. Mau puasa enggak boleh ragu-ragu. Kalau itu hari yang diragukan, maka haram justru berpuasa. Insyaallah begitu. Atau tadi puasa dengan niatnya itu cari ilmu hitam tadi. Puasa
pati geni misalkan, biar kebal 3 hari nyambung. Puasa sepi angin misalkan. Kalau puasa muti, kadang saya masih nanya, muti ku napa maksudnya? Ya bukone sama sahur sing putih-putih, ya yang putih wae Pak, susu, keju, putih semua. Ada yang enggak Pak, hanya air saja. Ya selama itu niatnya lillah ya tidak ada masalah. Tapi kalau niatnya ada yang lain ya, ya karena bisa jadi orang itu sahurnya air ya karena nggak ada apa-apa lagi yang mau diminum ya. Mau dimakan tidak ada, ya sudah air zam-zam cukup ya. Insyaallah itu karena sudah 30 menit. Monggo jika kalau ada pertanyaan atau ingin menambahkan nanti bisa dilanjutkan syarat sah puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa ya, pada pertemuan yang akan datang jikalau ada. Ada yang bertanya? Silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, ingin bertanya terkait puasa untuk memuasakan pada hari kelahiran anak Ustadz. Ya. Tadi hukumnya nggak salah Ustadz bilang makruh ya Ustadz ya? Iya. Jadi kalau mengkhususkan hari tertentu untuk berpuasa itu makruh secara hukum fikih. Baik Ustadz. Tapi ada sebagian ulama kan mengatakan dipuasakan itu biar anaknya jadi anak yang soleh dan soleha dan juga menjadi berkah hidupnya, begitu Ustadz. Ya. Untuk ganjarannya untuk memuasakan anak pada hari kelahirannya itu gimana Ustadz? Walaupun hukumnya makruh secara hukum dan agama. Jadi kembali nanti ke hari apa lahirnya. Kalau mau ditafsir begitu. Misalkan dia hari Senin, berarti dapat dalilnya puasa hari Senin. Nah, kebetulan anak saya ini lahirnya di hari Jumat Ustadz. Gimana Ustadz? Ya, baik. Saya kasih solusi. Jadi kan kalau akademisi, kalau ilmuwan kadang solusinya muter-muter gitu. Jadi begini Pak, memahami bahwasannya berpuasa, menguasai anak itu salah satunya begini. Orang kalau berpuasa itu pahalanya itu selain besar, katanya untuk mempertajam atau menjadikan seorang itu doanya itu mustajab. Katanya mempertajam orang itu dalam urusan mustajabud doa itu dengan cara berpuasa. Pemahaman dari pemahaman para ulama yang mengatakan misalkan nek onokmu sampai jangankan waktu lahirnya, ketika meteng nih loh, wis poso berhari-hari bapak ini kok. Kenapa? Karena itu sebenarnya dipahami secara dalil umum, yaitu memperbanyak amalan soleh, yaitu karena anak itu belum balik, belum akil, maka yang memperbanyak amalan soleh itu ibu dan bapaknya. Dan tidak hanya puasa, bisa dengan yang lain. Nanti harapannya dengan amal-amal soleh itu dia itu berdoa kepada Allah, kemudian juga doanya itu mustajab dengan pada amal-amal soleh tersebut, termasuk puasa itu tersebut, maka dari situlah dia akan mendapatkan keberkahan itu. Begitu Pak. Oke. Jadi niatnya takut mepet-mepet ke haram Ustaz, makruh Ustaz. Cuma mubah mungkin ya, masih bisa dimaklumi Ustaz. Jadi panjenengan niatnya sekarang biar tidak lari kepada makruh, solusinya ada. Jangan hanya berpuasa di hari Jumat, digandeng dengan puasa hari Kamis gitu. Jadi keluar dari makruhnya dalam ketentuan fikih gitu. Jadi kalau di fikih itu memang mengkhususkan satu hari untuk nantinya dikhawatirkan dia itu mengkultuskan hari tersebut. Jadi kalau sudah mengkultuskan nanti bisa makruh itu. Niatnya bisa melenceng. Tapi kalau panjenengan nanti solusinya bisa digandeng dengan hari Kamis, bisa digandeng dengan hari Sabtu dan niatnya dikembalikan lillahi ta'ala agar saya menjadi orang yang beramal soleh. Dengan itu maka ada yang mengatakan doanya orang berpuasa itu mustajab. Maka ketika kita berpuasa itu kita doakan anak kita menjadi orang yang soleh. Insya Allah keluar itu dari perbedaan pendapat. Begitu Pak. Nggih. Baik Ustaz, syukran Ustaz. Siap. Sama-sama. Yang lainnya masih ada yang ingin bertanya? Pak Rusti. Pak Darman mau bertanya?
Terima kasih Ustadz. Nggih. Dalam kasus hari Ramadan, satu Ramadan berbeda pendapat dan Nggih. juga ketika Idul Fitri dan Idul Adha seperti apa Ustaz? Nggih. Monggo kalau panjenengan ada perbedaan pendapat, kan ada dalam hadisnya itu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi ya. Itu memang dasarnya yang satu sebenarnya menggunakan hisab, yang satunya menggunakan ru'yatul hilal. Kalau saya pribadi, saya lebih mengikuti kepada apa yang diputuskan oleh pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah itu lebih banyak, dalam artian diwakili berbagai ormas gitu ya. Tapi ketika dia meyakini dengan keyakinan ormas tertentu, karena juga banyak juga, yaitu sah-sah saja. Yang tidak fair itu mulainya ngikut lebih akhir, selesainya ngikut lebih awal nih. Lumayan nih korting sedino. Niku yang tidak fair. Jadi harus fair. Kalau mau ikut ini konsisten. Kalau ikut yang di sini ya konsisten. Sampai akhir ya ikut yang itu, begitu. Bahkan saya kadang kasihan melihat masjid itu ya kita juga harus konfirmasi itu ketika mengundang khotib, Ustaz kira-kira bisa khutbah Idul Fitri di tempat kami, siap ikut pemerintah nopo? Nah, pas ikut awalnya tidak ada omongan seperti itu, tahu-tahu di cancel mendekati hari H, bingung niku takmir kelabakan. Kenapa? Karena mohon maaf, ini hasilnya tidak sesuai dengan keyakinan saya, makanya mundur beliau. Dan kita juga harus menghargai, makanya takmirnya juga harus pengertian dalam hal ini, karena di fenomena di tempat kita ini ada perbedaan pendapat kan dalam hal tersebut. Jadi ketika mau mengundang itu juga harus konfirmasi, Ustadz masjid kami untuk Idul Fitri mengikuti ketentuan dari ormas tertentu ini, atau kami mengikuti ketentuan pemerintah, bagaimana panjenengan? Oh siap, kalau beliau menyiapkan berarti dia sudah faham gitu. Kalau enggak ada omongan seperti itu jadi ruwetnya ya, termasuk saya dapat kepotoan itu ya karena di takmir di perumahan saya itu pernah kejadian seperti itu. Akhirnya ya tak carikan ya, tapi nek mendadak ini ndak ustadz KW1 ya, bukan ustadz yang orsinil dari dari pendidikannya ustadz ya, kan ada ustadz KW2, KW3, tak carikan bisa insyaallah. Ya KW3 misalkan dia S1 teknik, ndak ada, tapi dia tuh soleh, orangnya rajin ke masjid, kan bisa dipanggil ustadz kan begitu. Ustadz gini, mau ndak sampean? Kalau mau oke, tak carikan insyaallah dapat dadakan semalam gini. Ya ndak apa-apa Ustadz, pokoknya ustadz lah. Insyaallah. Walaupun ndak enak titik, sing penting Idul Fitri tidak buyar nih daripada pusing Pak. Buyar niku ruwet niku, jamaah ruwet nggih. Akhirnya insyaallah begitu Pak. Jadi kita harus konsisten saja, karena di fikih itu Pak memang kuat-kuatan dalil niku biasa. Jadi kalau saya itu dulu waktu S2 pernah itu dapat tugas dari dosen itu, karena saya dulu hukum Islam ya, untuk merangkum hadis-hadis yang berkaitan dengan Ru'yatul Hilal itu. Banyak ratusan itu hadisnya, dan saya lebih condong kepada yang tadi, memang melihat dulu Ru'yatul Hilal dulu, kalau tidak bisa melihat berarti nanti hisab. Dan Nabi tadi selama 9 kali berpuasa mayoritasnya memang 29 hari, tidak 30 hari ya. Tapi asumsi yang lain bisa jadi, oh saya dengan ini juga sama-sama melihat katanya. Bukan tidak melihat kami ini, makanya karena kami sudah melihat, lalu kami hitungan kami itu sudah dianggap melihat. Nah ini kok kadang begitu Pak ya. Jadi kembali kepada keyakinan panjenengan. Kalau panjenengan tidak bisa menjadi posisi orang yang mujtahid, yaitu mujtahid itu ya cari-cari lihat bulan sendiri misalkan, kemudian ngitung-ngitung sendiri, ya berarti kita ittiba di sini. Ittiba itu minimal tahu dalilnya. Kalau ndak taklid yang ke bawahnya itu. Siapa sing itu? Oh niki syekh ini, oh memang ahli di bidang falak itu ya. Siap, beriman, udah gitu, ngikut kita. Ya, niku. Jangan nanti ngikutnya niku rodok ngakhir, selesainya rodok ngawal. Lah niku sing ndak konsisten. Lumayan niki.
Ada lagi kalau dalam Idul Adha. Idul Adha itu juga pernah kan di masjid kami itu kan ya berbagai ormas. Kalau Idul Adha saya waktu itu kasih masukan, nyembelihnya tolong jangan di hari Id gitu. Terus nyembelihnya di Ayyamut Tasyrik, yaitu di hari pertama lah. Sehingga kalau yang satunya itu disembelihnya di Ayyamul Id, sedangkan satunya masih besok Idul Adhanya, kan dia akhirnya enggak kurban alias cuman sedekah daging saja, karena tidak versi keyakinan dia belum masuk Idul Adha gitu. Maka solusinya diundur saja di Ayyamut Tasyrik hari kedua atau hari pertama. Hari pertama kan nanti bagi yang Idul Adha duluan itu Ayyamut Tasyrik dan itu juga sah. Bagi yang Idul Adhanya di hari itu berarti tetap di Ayyamul Id. Atau kalau memang gak enak cek podo Ayyamut Tasyrik yang kedua saja, ya enggak apa-apa. Kadang biar tidak iri nanti, oh keutamaannya sama saja, yang penting nyembelih sesuai waktunya. Itu cari win-win solution, Pak. Bahkan kalau di perumahan saya sholatnya kalau 2 kali ya 2 kali. Jadi kalau misalkan Idul Fitrinya itu beda, 2 ya, satunya di masjid, satunya di lapangan. 2 hari ya 2 kali. Nanti yang sudah sholat bantu yang besoknya itu jadi sholat itu. Bagus menurut saya, enggak kekiran gara-gara itu ya. Akhirnya kalau kekiran kan wis karepmu, aku enak di masjid gak soro-soro, itu nang lapangan dhewe. Nah, jadi saling bantu, Pak. Itu bagus ya. Jadi samalah kayak tarawih itulah. Jangan eker-ekeran awakmu nemen anjene. Wis tarawih lho setahun pisan, salat mek 11. Situ ya. Oh, daripada sampean 23 bawaan teri pol-polan ngono. Nah, sing situ deh. Sampean melok sing ndi? Gak salat aku. Lah apa sunnah ya kok. Lah iki sing ruwet ning depan-depan malah gak salat. Ya monggo kuat 11 ya, kuat 23 monggo, 23 akeh banyak ya monggo. Bahkan ada yang 43 tuh ada. 40 ada ya di zamannya sahabat dulu. Kenapa? Karena melihat oh ini tarawih itu melekan semalam gitu. Bahkan kalau di Tarim niku sholat tarawih niku semalam sentuh. Ada jadwalnya dari jam 7:30 masjid ini, 8:30 masjid ini. Lah ulama-ulama yang kuat-kuat niku sholat tarawih bisa 3 kali, 4 kali semalam niku pindah-pindah ke masjid-masjid. Kalau kami mahasiswa cari yang lumayan cepat, kemudian yang sesuai dengan, soalnya biasanya ujian gitu, waktu ujian. Wah, kalau sholat terus tarawih tidak ujian, tidak belajar, gak lulus, Pak. Jadi kami, saya seumur-umur waktu di sana, walaupun tarawih berapa kali itu ya ikut sekali aja. Belajar soalnya, Pak, harus belajar. Kalau tidak belajar gak lulus, podo bae gitu. Mau nanti kok jelek nilai tarawih Pak Ustadz, ya podo tidak bisa dibantu. Itu, insyaallah begitu nggih. Sampun. Alhamdulillah, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah keutamaan berpuasa karena Allah. Karena memang berpuasa itu, Pak, saya tuh sangat kagum kalau orang, Pak, ya sudah dia nguli tapi poso. Ada tuh, Pak, nguli tapi poso. Dia bilang, saya kalau ngelak mandek sih, Pak, saya mandek. Terus ngorong tak dikumpul-kumpulna ludahe wis ditelem. Lumayan. Niku napa batal? Boten, makruh tok. Tapi kalau ludahnya keluar disedot malih niku sing batal. Tapi nek belum keluar wis lumayan dah gitu ya. Itu makruh saja. Itu kita hargai, Pak. Kalau kita yang selalu di AC, gak keluar-keluar rumah ya, itu wajar. Pernah di zaman itu di Hadramaut itu puasa kena musim panas. Waduh, luar biasa nih. Kalau sekarang ada AC, zaman saya dulu AC-nya belum ada. Mau tidur aja semprot-semprot air itu baru bisa tidur. Tapi ada teman itu yang merendam ke air, gak kuat. Niku makruh saja, tetap gak batal. Tapi nek sampai ngentut di dalam air itu batal nih. Tapi kalau dia fakih mau kentut, ya keluar dulu, ngerendam lagi nanti. Itu berilmu itu penting dalam berpuasa atau menjalankan satu ibadah. Mohon maaf atas segala kurangan. Nggih. Nggih, kalau kumur-kumur, Pak, yang makruh niku kumur-kumur yang berlebihan. Nggih.
Sampai perlu gitu kan, ada gitu. Pas gak keluar itu, keluar dikit, wah ini jelas batal nih. Jadi kalau panjenengan suatu itu dimakruhkan kok dilanggar, berarti kalau ketelen niku batal puasa jenengan. Gitu. Itu kaidahnya begitu. Suatu yang dimakruhkan kok panjenengan langgar terabas, kok ternyata kejadian gitu, itu berarti batal. Tapi walaupun batal tetap menahan untuk menghargai puasa, tapi nanti dikodok gitu. Jadi kalau kumur-kumur atau sikat gigi atau bersiwak ya makruh kan, setelah duhur niku bersiwak sudah makruh. Ya ambil secukupnya. Jangan biasanya kan di luar puasa kan disunahkan ya. Mubalaghah dalam apa? Kumur-kumur nih. Tapi kalau pas puasa ya, sederhana saja. Ya, insyaallah begitu. Mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.